Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina. Apa kabar anak-anakku sekalian, soleh dan solehah, dan juga ayah bunda? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, ya, sehat, sehingga kita hari ini bisa bertemu kembali untuk belajar tematik bahasa Indonesia. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan belajar kita, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan sampaikan materi tematik bahasa Indonesia tema 7 subtema 3. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat undangan, kemudian juga mengingat kembali materi-materi yang lalu seperti menentukan ide pokok dalam suatu teks. Dan juga nanti ada kita mengingat kembali tentang mengetahui informasi dalam teks. Bagaimana caranya untuk mengetahui informasi dalam teks, kemudian menentukan ide pokok, dan juga kita pelajari surat undangan. Yuk, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita mulai ya belajarnya. Kita belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang surat undangan, yaitu mengidentifikasi surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan, ya. Jadi surat undangan itu mengundang, ya, seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu surat undangan resmi dan surat undangan yang tidak resmi. Nah, apa itu surat undangan resmi? Yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Jadi, surat resmi itu dikeluarkan, ya, atau dibuat oleh suatu lembaga atau instansi yang resmi. Apa contohnya? Ya, misalnya undangan yang ditulis oleh suatu sekolah, kantor, dan sebagainya. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku. Misalnya undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah. Jadi kita ingat kembali, undangan resmi adalah undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Contohnya lembaga sekolah, kemudian kantor pemerintahan, dan sebagainya. Ya. Nah, ini salah satu contoh surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yayasan. Nah, dalam surat resmi itu ada unsur-unsur surat resmi. Yang pertama adalah kop surat. Ini dinamakan kop surat. Ya, bagian sini. Kemudian setelah kop surat ada nomor lampiran perihal di sebelah sini. Setelah itu ada alamat tujuan kepada yang terhormat. Ya, nanti di sini dituliskan ditujukan kepada siapa itu suratnya. Ya, ditulisnya di sini. Kemudian setelah itu salam pembuka. Setelah itu barulah isi suratnya. Setelah isi surat, kemudian salam penutup, kemudian tanggal surat. Tanggal surat itu bisa diletakkan di sini, bisa juga di atas. Ya, untuk contoh yang ini letaknya ada di bawah. Kemudian barulah nama pengirim surat tersebut.
Itu untuk surat resmi. Jadi, dalam surat resmi unsur-unsur ini harus ada. Seperti itu ya Nak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang unsur-unsur surat resmi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kalau tadi ada surat resmi, sekarang kita bahas tentang undangan yang tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Misalnya, undangan ulang tahun. Jadi kalau surat resmi itu dikeluarkan oleh lembaga atau instansi ya, tetapi untuk surat tidak resmi ini dibuat oleh pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Misalnya apa? Undangan ulang tahun. Contoh yang lain bisa juga undangan pernikahan, ya, undangan khitan dan sebagainya. Baik, yuk kita lihat contoh dulu. Nih, ini contohnya undangan ulang tahun. Ini dibuat oleh pribadi. Siapa yang buat? Nih, Sista Anissa. Ya, jadi undangan ini dibuat oleh pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk di sini apa kegiatannya? Kegiatannya adalah acara ulang tahun ya. Jadi bisa membedakan ya surat tidak resmi, undangan tidak resmi dan undangan resmi ya. Kalau undangan resmi ada unsur-unsurnya di dalamnya. Baik, selanjutnya anak-anak soleh-solehah, kita mengingat kembali cara mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. Bagaimana mengidentifikasi ide pokok tersebut? Ini di awal-awal pembelajaran sudah diajarkan ya di kelas 5. Ini untuk mengingat kembali. Yang pertama adalah membaca teks secara utuh dengan saksama. Secara utuh, jadi semua yang ada di dalam teks itu dibaca. Kemudian membaca topiknya. Topik yang dibicarakan atau ditulis dalam teks tersebut apa? Kita harus memahaminya. Selanjutnya, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Jadi, tentu saja ketika kita membaca suatu paragraf, maka kalimat-kalimat di dalam paragraf tersebut akan saling berhubungan. Setelah itu, kita tentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kita ingat kembali, kalimat utama adalah kalimat pokok ya yang nanti akan dijelaskan melalui kalimat-kalimat penjelas. Dan yang kelima adalah mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Ya, jika belum memahami teks, bacalah teks tersebut secara berulang. Jadi ketika kita membaca teks tidak hanya cukup satu kali saja. Kalau kita merasa belum paham, maka teks tersebut harus dibaca berulang sampai memahami isinya. Ya, seperti itu ya Nak ya. Jadi dalam membaca teks harus dibiasakan untuk membaca secara saksama. Saksama itu membacanya dengan sungguh-sungguh dan juga teliti. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita membaca teks, maka kita harus mengetahui informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Caranya yang pertama adalah dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks. Dalam daftar pertanyaan tersebut dapat menggunakan
kata tanya seperti apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Ya, jadi ketika kita membaca teks, kita perlu memberikan pertanyaan agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat membantu kita mengelompokkan informasi dalam pikiran kita secara kreatif. Kemarin anak-anak soleh-soleha sudah mempelajari peta pikiran dan sudah mempresentasikannya. Ya, jadi peta pikiran itu bisa dibuat secara kreatif menurut kreativitas masing-masing soleh dan solehah semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, itu yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi pembahasan kita tentang surat undangan, kemudian juga cara menentukan ide pokok dan juga untuk mengetahui informasi penting dalam teks. Sedikit ya, kita ingat kembali, surat undangan ada 2 jenis, yaitu surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi adalah surat undangan ya yang digunakan oleh lembaga atau instansi yang resmi. Kemudian kalau contoh surat tidak resmi adalah surat yang mengatasnamakan pribadi untuk menginformasikan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kemudian surat resmi ada juga beberapa unsurnya, yaitu apa saja tadi? Ada kop surat, kemudian nomor, lampiran, perihal, isi, ya, alamat yang dituju, kemudian tanggal surat, salam pembuka dan penutup, dan juga nama pengirim. Ya, itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semua bisa memahami ya. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk soleh-solehah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.